الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Alhamdulillah, syukurillah, kita berkesempatan bisa bersambung silaturahim bersama jamaah di online yang insyaAllah merupakan majlis ilmu. Kita bisa datangi ke majlis ilmu, berduduk bersama-sama di majlis ilmu, tapi insyaAllah ini sama dihitung pahala seperti majlis ilmu. Mempelajari agama, mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dalam ujian ini dalam kita menghadapi COVID-19, itu merupakan ujian yang sangat luar biasa. Jangan kita sebagai orang Indonesia, jangan kita sebagai umat Islam, tapi seluruh dunia menghadapi ujian ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada EKPT yang telah memberikan kesempatan untuk saya bergabung, dan saya yakin dan percaya masih banyak guru-guru dan asatiz yang lebih luas ilmunya dan lebih baik ketakwaannya dan akhlaknya, dan saya salut dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatan kepada semua keluarga besar EKPT, yang semoga insyaAllah kita bisa bersama-sama bergabung kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasah kama yuhibbu an tu'ta faraidah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang suka menggunakan rukhsah. Rukhsah artinya keringanan atau kemudahan. Sebagaimana Allah mencintai hamba yang melaksanakan kewajiban dan tunaikan fardu. Berarti lifal mengikuti kemudahan sangat dicintai Allah, sama tingginya dengan lifal mengikuti tunaikan kewajiban atau tunaikan fardu. Salah satu kemudahan dalam ujian ini, dan saya sudah mengikuti di salah satu TV Mesir, TV Islami di Mesir, ketika mereka kumandangkan azan 5 waktu, sampai mereka dengan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ala sallu fi buyutikum, Ala sallu fi rihalikum, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya tertarik dengan dua kalimat yang terbiasa kita dengar selama kumandang azan, tapi kali ini di Mesir sudah tidak ada lagi kalimat itu. Apa kalimat itu? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Diganti dengan kalimat ala sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah. Ala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat masing-masing. Dan ini merupakan tugas
pemerintah dan para alim ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam suasana corona COVID-19 ini. Kita punya kewajiban, bukan sunnah atau mubah, tapi wajib kita menggerakkan umat agar mereka benar-benar mampu mencegah diri dari wabah ini. Walaupun salah satu sebab atau cara untuk mencegah diri terpaksa dan tidak ada pilihan untuk meninggalkan masjid, dan kita tinggalkan masjid karena kondisi ini yang menentukan keadaan ini, kita tidak akan salah melakukannya karena kita juga ikuti sesuai pandangan Islam dalam menghadapi musibah dan ujian. Dan perilaku ini tidak hanya terjadi di Mesir, tapi pernah terjadi di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dijelaskan di Sahih Bukhari menyuruh muazzin ketika turun hujan besar yang sangat deras yang mengganggu perjalanan orang-orang menuju ke masjid. Beliau sudah menyampaikan kepada muazzin, pesan kepada muazzin, sesudah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sebelum lanjut Allahu Akbar, tolong sampaikan ala sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ketika muazzin kumandangkan kalimat itu di dalam azan, ada seorang yang mengingkari berlaku itu atau perbuatan itu, sampai dia menghadap Abdullah bin Abbas dan dia mengingkari perbuatan ini dan menganggap bid'ah atau perbuatan yang tidak sesuai. Abdullah bin Abbas menjawab, amalan itu atau hal ini yang saya lakukan atau menyuruh muazzin untuk melakukan itu sudah dilakukan oleh orang yang jauh lebih baik daripada aku dan daripada kalian. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita gembira sebagaimana dijelaskan di hadis Bukhari dan Muslim, ma min 'abdin idza marida al-'abdu aw safar, idza marida al-'abdu aw safar kataba Allah lahu ma kana sahihan muqima. Ketika seorang hamba, kata Rasulullah SAW, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika seorang hamba sakit, dan cuba bayangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia sakit, dia rajin salat berjamaah, rutin baca Al-Quran, rutin tahajud. Dia tidak pernah meninggalkan amal salih, sedekah, semua kebaikan dia lakukan. Cuman karena saat dia sakit, terbatas amalan itu. Dibatasi dengan kesakitannya. Yang selama ini dia salat berdiri, karena sakit dia duduk. Selama ini dia biasanya salat berjamaah, tapi karena sakit dia tidak bisa ke masjid. Selama ini dia sudah menjaga salat tahajud, cuman karena kondisi sakitnya dia tidak mampu salat tahajud lagi. Apa yang digambarkan dari hadis itu? Pemahamannya, barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan ibadah ketika dia sakit maupun musafir berjalanan jauh, hitungannya di sisi Allah sama sempurna seperti orang yang ibadah normal, artinya sehat. Tidak ada keterbatasan untuk melaksanakan ibadah. Artinya apapun halangan yang terjadi, tapi ini berita gembira hanya khusus untuk orang yang sebelum kejadian wabah ini, sebelum kejadian sakit ini, dia memang aktivitas ibadahnya luar biasa. Ketika datang musibah, ketika datang ujian, berkurang fasilitas ibadah, tapi Rasul menjanjikan tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna seolah-olah dia dalam keadaan normal, sehat dan tidak ada apa-apa. Berarti jamaah sekalian tidak ada yang merugi.
Justru kita mengikuti syariat Islam. Dan Alhamdulillah masih banyak kesempatan. Barangkali salah satu hikmah yang saya ambil, mungkin menjadi salah satu, tapi yang saya kutip dari ujian wabah ini, barangkali Ramadan yang ini, tahun ini, banyakkan Ramadan ini membuat kita lalai. Kebanyakan kelalaian dari Ramadan yang sebenarnya. Mungkin awal-awal hari-hari pertama, 10 hari pertama masih ramai masjid-masjid. Sudah pertengahan bulan Ramadan, sudah banyak kesibukan ke mall. Lebih ramai di mall, di pasar, di jalanan, lebih daripada masjid. Yang saya kutip hikmah ujian tahun ini, barangkali Allah tidak mau lagi kita sibuk dengan urusan dunia. Belanja, buat lebaran, pakaian, oleh-oleh buat anak-anak kita. Allah rubahkan dengan ujian ini, kita tidak bisa belanja. Tidak bisa ke pasar, tidak bisa ke mall. Terbatas. Kita kalaupun mau keluar harus hati-hati. Pakai masker, waspada, khawatir, panik, takut. Tujuannya apa? Saya mengambil kutip hikmah adalah Allah ingin tahun ini Ramadan, hubungan anda hanya sama Allah. Tidak ada hubungan belanja, tidak ada hubungan urusan keluarga, tidak ada hubungan yang lain. Anda sibuk hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang asal diciptakan oleh Allah karena untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal lain. Makanya jemaah sekalian, sebenarnya kita kesempatan dalam ujian ini beribadah untuk lebih membuktikan kepada Allah semangat kita beribadah. Seolah-olah kita berkata sama Allah, ya Allah, selama saya sehat, selama saya biasa-biasa aja, selama saya belum ada ujian, saya menunjukkan insya Allah yang terbaik dalam ibadah. Kali ini, ya Allah, saya sebagai hamba-Mu, tetap saya masih semangat untuk beribadah, walaupun kami menghadapi COVID-19. Membuktikan dari diri kita, tidak ada ujian yang mampu menghalangi kita menghubungkan diri kita sama Allah. Tidak ada ujian yang mampu memutus hubungan kita sama Allah. Tidak ada ujian yang mampu menghalangi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sama orang yang menjadikan musibah adalah alasan menjauh dari Allah. Atau ada orang berkata, selama ini saya berusaha menjadi salih, berusaha menjadi baik, kenapa saya diuji? Dan kita mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah di balik ujian ini, kita lebih mengenal bagaimana Allah yang maha kuasa dan maha kuat. Sebuah virus yang begitu kecil, tidak bisa dipandang oleh mata, sudah bisa kencang seluruh dunia. Bahkan sekarang dunia lagi berupaya mencari solusi. Sampai pernah saya mendengar Perdana Menteri Italia, beliau berkata, kami tidak ada solusi di bumi, kami menunggu solusi dari langit. Kami sebagai orang Muslim, orang mukmin, apapun yang kita hadapi, kalau ujian, musibah, bala, kita sabar. Kemudian kalau kita dapat nikmat, karunia, kemudahan, kita syukur. Dan itulah kelebihan yang dimiliki oleh orang mukmin sebagaimana bersabda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ujian dan musibah yang kita hadapi, kita lebih banyak bisa merenungkan fikiran dan muhasabah diri. Sejauh mana kita selama ini mensyukuri nikmat Allah yang terlalu banyak. Pulang pergi selama ini ternyata nikmat. Anak kita ke sekolah pulang pergi ternyata nikmat. Kita ke kantor pulang pergi ternyata nikmat. Kita di hari libur ajak keluarga anak-anak jalan-jalan ke mall atau ke pantai, itu ternyata selama ini nikmat. Tapi ternyata aktivitas kita sebelum corona yang menjadi sehari-hari ternyata disertai banyakkan nikmat kanan kiri dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyadari itu karunia dan nikmat dari Allah. Sekarang karena ada ujian, banyak nikmat yang selama ini kita nikmati kehilangan dari tengah kita.
Itu yang membuat harus kita sadar. Jangan-jangan gara-gara kita kurang mensyukuri nikmat selama ini, Allah datangkan ujian. Dan ini merupakan bala, bukan azab. Kedatangan corona, COVID-19 ini sebenarnya bukan sebuah azab. Karena beda azab sama bala. Bala dapat atau dihadapkan oleh orang yang salih maupun tidak salih. Ulama maupun awam. Orang besar maupun orang biasa. Apapun kondisinya. Yang muslim maupun non-muslim. Semuanya bisa dapat bala seperti ini. Tidak memilih. Beda sama azab. Kalau azab Allah turunkan, berarti yang hanya kena azab itu hanya orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian, habis ujian terangkat, masih ada sisa-sisa dan aktivitas kembali normal seperti biasa. Tapi kalau azab begitu habis, tidak ada satu pun yang akan tersisa habis azab yang turun kepada mereka. Contoh, siapa lagi tersisa dari keturunan kaum Nuh yang mereka ditenggelamkan dalam air? Siapa lagi yang tersisa dari Fir'aun dan pasukannya yang sudah ditenggelamkan di dalam air laut? Siapa lagi yang tersisa dari keturunan kaum Fir'aun yang mereka melanggar aturan nabinya dan dia berbuat dosa besar? Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan bumi di atas mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala habiskan mereka dan tidak ada yang tersisa. Karena itu namanya azab. Alhamdulillah, kita masih diberikan ujian oleh Allah. Yang pertama, kalau kita sabar, akan pasti dapat kenaikan iman kita, kenaikan derajat kita, diampuni segala dosa kita, bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang belajar dari kesusahan yang kita hadapi. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat yang selama Anda miliki belum dijamin untuk dikekalkan. Tidak dijamin dikekalkan nikmat yang kita dapat. Alhamdulillah, walaupun kita menghadapi ujian COVID-19, saya masih merasa banyak nikmat. Pertama nikmat yang saya sendiri rasakan, kebahagiaannya dan nikmatnya yang sangat luar biasa adalah selalu di rumah bersama keluarga. Ternyata selama ini saya tidak berkesempatan bersama keluarga. Selama ini terlalu sibuk untuk urusan umat, urusi banyak kebutuhan umat, dakwah ke sana sini. Bagaimana kita bisa safari dakwah? Tapi karena COVID-19 lebih banyak berdekatan dengan istri, berdekatan dengan anak-anak. Bisa saya memperhatikan, oh ternyata selama ini anak saya tidak begitu dekat, tidak kenal baik, karena sering saya tinggalkan mereka demi dakwah dan safari dakwah. Berarti salah satu hikmah yang kita dapat di dalam ujian ini, kita bisa bergabung dengan keluarga kita. Bisa lebih mengenal dengan keluarga kita. Bisa mendengar curhatan dari istri kita, dari suami kita. Kita bisa memperhatikan cara salat anak kita, cara wudu anak kita. Berarti itu nikmat sebenarnya. Berarti bala ini menantarkan nikmat. Walaupun kita tidak bisa melihat, karena kita fokus memperhatikan corona COVID-19, akhirnya tidak terasa nikmat yang kita rasakan saat ini. Sekarang karena lagi di rumah, lebih banyak mengkhatam Al-Quran. Lebih banyak bisa beribadah. Lebih banyak berkomunikasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih banyak muhasabah diri. Lebih banyak taubat. Karena ini bala turun. Yang diundang bala atau mengundang bala adalah dosa dan maksiat. Berarti salah satu yang mengangkat bala dan corona ini adalah taubat kita. Dan taubat tidak harus di masjid. Bulan Ramadan kan bulan taubat. Kita bisa mengajak kita bersama-sama gerakan taubat nasional dari rumah kita masing-masing. Kita tunjukkan taubat kita, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dan serius permohonan maaf kepada Allah dan meminta diampuni oleh Allah dan membukakan pintu taubat bagi kita, insya-Allah Allah melihat kejujuran kita bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak habis Ramadan, pasti akan sudah kepergian bala ini
dan wabah ini. Berarti jamaah sekalian, ibadah di dalam musibah ini, kita harus pertama lebih banyak taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, membuka halaman baru sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berusaha memiliki saham dalam kebaikan. Apapun kebaikan kita lakukan untuk anak yatim, untuk du'afa. Dalam minggu ini insya-Allah kita akan gerakkan, dan saya harap semua berkenan gabung dalam gerakan #sambung amal yang insya-Allah merupakan gerakan untuk semua warga du'afa. Bagaimana kita mengajak satu orang membantu satu keluarga mendapatkan sembako yang isi makanan pokok yang di pokok-pokok yang untuk kebutuhan keluarga, kemudian juga kita isi kepada warga du'afa THR yang mereka bisa menutupi kebutuhan mereka. Saya harap menjadi gerakan ini merupakan salah satu sedekah kita, karena salah satu yang menolak bala adalah sedekah. Yang mengangkat bala adalah sedekah. Selain taubat adalah sedekah yang membawa atau menyelamatkan kita dari bala wabah ini. Apalagi kalau sedekah ramai-ramai, bersama-sama, gerakan. Makanya kita ciptakan gerakan ini, #sambung amal, karena ingin semua kita lipatkan. Satu orang membantu satu keluarga, demi kita membahagiakan masyarakat kita yang du'afa, dan mudah-mudahan wasilah kita bersedekah membahagiakan orang lain. Semoga Allah balas membahagiakan kita. Di antara kebahagiaan kita terangkat bala corona ini. Salah satu yang perlu kita perhatikan dalam wabah ini, musibah ini adalah lebih banyak memperhatikan Al-Quran. Bukan hanya membaca, kalau bisa tingkatkan simak, mendengar bacaan. Murattal, CD murattal, ayat-ayat murattal. Kita banyakkan, berbanyak murattal CD. Alhamdulillah kita setiap hari live di YouTube kami, kita membuka tadarus Al-Quran setiap hari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, setiap hari 1 juz, dan insya-Allah tujuan kita mengkhatam 30 juz demi keselamatan negeri kita Indonesia dari wabah corona ini. Dan alhamdulillah banyak ribuan yang telah ikut live melalui YouTube kami untuk bersama-sama, ada yang membaca bersama-sama, ada yang hanya simak mendengar. Dan insya-Allah yang membaca Al-Quran dan simak mendengar Al-Quran melalui live kita, alhamdulillah melalui tadarus kita, insya-Allah mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana kata guru saya yang memfatwahkan, beliau berkata, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang mendengar dan yang membaca pahalanya sama. Satu huruf 10 kebaikan. Di antara yang perlu kita perhatikan, tahajud, salat malam. Kita di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk salat malam, dan afdalus salati ba'dal faridah, salat yang termulia sesudah salat fardu, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, adalah salat malam. Dan salat malam tidak semestinya habis Isya langsung. Mungkin habis Isya kita masih duduk bersama keluarga, bisa makan malam, nanti bisa ditunda, bisa sekalian waktu tahajud di atas jam 1 atau jam 2, boleh jam 3, bahkan boleh jam 4. Tahajud itu tidak harus 1 jam, tidak harus 2 jam, walaupun hanya 15 minit, walaupun hanya 2 rakaat, tapi salat yang benar-benar tenang gerakannya, tenang bacaannya, tenang rukuknya, tenang sujudnya, walaupun 2 rakaat, dan tutupi dengan witir, sudah merupakan salat malam dan tertulis nama kita di sisi Allah orang-orang yang ahli tahajud atau ahli salat malam. Dan Rasulullah SAW bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah yang menjaga salat malam. Autiru, innallaha witir, yuhibbul witir fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Itulah bersabda Rasulullah SAW. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan amal saleh. Mungkin karena kemarin sebelum ujian ini, sebelum wabah ini, kita berkeinginan banyak amal saleh, berbanyak amal saleh, tapi dihalangi dengan kesibukan. Ada yang sibuk cari nafkah dan rezeki, ada yang sibuk urusan kerjaan, ada yang sibuk ke sana kemari. Sekarang kita punya kesempatan, tidak ada banyak kesibukan, berarti kita kesempatan cita-cita yang selama ini kita bisa wujudkan bersama
Kita berharap anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kita berharap bisa memperbaiki bacaan kita. Minimal bisa membaca Al-Quran dengan baik. Di antara amalan yang perlu kita perhatikan adalah doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua waktu doa yang makbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur, artinya mendekati subuh, sebelum azan subuh, di situ doa makbul. Istighfar, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita berdoa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah di saat ini, Allah kita memohon keselamatan negeri kita dari wabah corona ini. Yang kedua, doa yang tidak ditolak dan dijamin makbul di sisi Allah saat buka puasa. Makanya saya mohon ibu-ibu yang lagi kesibukan untuk menyediakan makanan buka puasa untuk keluarganya, jangan terlalu banyak sibuk untuk urusi makanan keluarga. Kalaupun terpaksa karena melayani keluarga, boleh dan itu berubah ibadah. Tapi mohon sediakan waktu sebentar sebelum azan maghrib, kira-kira 5 minit atau 10 minit, dikosongkan waktu, tidak ada kegiatan selain fokus berdoa. Doa sambil menunggu buka puasa. Begitu anda buka puasa dan saat buka puasa, kabul doanya. Habis buka puasa, masih di atas tempat makanan atau meja makanan, masih ada sekitar situ, kita belum pisah dari tempat makanan, masih di situ juga terkabul doa. Kita bancatkan doa kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menabulkan. Karena Rasulullah SAW menjaminkan doa terkabul. Wa da'watus saimi 'inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat membuka puasanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harap amalan-amalan yang saya sampaikan, sedekah dalam ujian ini, karena sedekah mengangkat bala, berbanyak memperhatikan Al-Quran, ambil keringanan dalam Islam, kita lebih baik di dalam kondisi ini adalah salat di rumah. Kita jaga, kalau perlu kita keluar, tolong jaga, selalu jaga kebersihan dan selalu gunakan masker, hati-hati dan waspada. Kalau bukan untuk dirinya, tapi tolong untuk anaknya sendiri dan keluarga yang ada di rumah. Berbanyak baca Al-Quran sambil kita khatam, berbanyak jaga salat tahajud. Boleh habis Isya kita salat malam atau bisa kita tunda. Seandainya ada yang berkenan salat malam habis Isya, kemudian dia bangun lagi malam hari sebelum azan subuh, apakah boleh saya telah tahajud atau salat malam lagi? Boleh lagi. Asal jangan witir 2 kali. Kalau sudah witir di awal malam, tidak boleh witir lagi di akhir malam. Kalau tarawih di awal malam, kita tarawih tapi tidak ditutupi dengan witir, berarti boleh kita tunda witirnya menjadi penutup salat tahajud kita. Kemudian doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah muhasabah para jamaah sekalian. Berbanyak munajat kepada Allah. Saat ini Allah menunggu titisan air mata yang ikhlas dari mata kita. Allah menunggu bisikan doa yang murni ikhlas karena Allah. Allah masih menunggu kesucian hati kita. Allah menunggu titisan air mata saat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Dan ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terangkat segera bala ini dan ujian yang kita hadapi. Ternyata titisan air mata karena Allah sangat mahal dan sangat berharga di sisi Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan orang-orang yang menangis karena Allah, meneteskan air mata karena Allah, akan Allah Subhanahu wa taala sebab titisan air mata dijaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Siapa bapa ibu yang tidak berkenan selamat dari neraka Jahannam? Titisan air mata menantarkan kita insya-Allah bebas dari neraka Jahannam. Apalagi bulan suci Ramadan, bulan tertutupnya neraka serapat-rapatnya dan terbuka pintu surga seluas-luasnya. Manfaatkan Ramadan adalah Ramadan kedermawanan, Ramadanlah bulan kebaikan. Rasulullah SAW dikenal orang yang paling dermawan
dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW termasuk manusia yang terdermawan, yang paling dermawan. Tapi lebih terlihat kedermawanannya, menjadi kenyataan dan jelas dilihat dan diperhatikan oleh orang adalah di bulan suci Ramadan. Lebih tinggi kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua Bapak Ibu di belakang layar ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah dari segala bahaya wabah ini lahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan kesempurnaan, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita semua tertulis nama kita, orang-orang hamba yang diterima puasanya, yang diterima amal ibadahnya, yang diterima salat tarawihnya, tahajudnya, bacaan Qur'annya, dan mudah-mudahan kita tertulis nama kita menjadi ahli surga dan bebas dari neraka jahannam. Sebagaimana Allah mudahkan melalui fasilitas media online, kita bisa menjalani silaturahim, bisa bersambung, bersama-sama tukar ilmu, tukar fikiran, menambah wawasan. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya titip mohon doakan dan insya-Allah berkenan bergabung dalam gerakan kami #sambung amal, satu orang membantu satu keluarga. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa ghafara lana wa lakum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa berkah bagi kami. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Berikanlah kepada Bapak Ibu dan semua keluarga besar FTP yang Allah mudah-mudahan Allah angkat darajatnya, muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, terkabul segala hajat. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampunilah segala dosa kami, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, guru kami Syekh Ali Jaber Hafizahullah Jazakallahu khair telah menyampaikan materi yang sangat baik untuk kita semua. Dan mohon izin saat ini sebagaimana aturan yang telah kita tetapkan ini, insyaallah akan ada termin tanya jawab. Jadi mudah-mudahan antum berkenan ya, seandainya masih ada teman-teman yang ingin mungkin memberikan pertanyaan kepada antum ya Syekh. Ya, silahkan. Ya, baik kepada Bapak Ibu para pendengar kajian online BKKPT, kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya kepada guru kita Syekh Ali Jaber Hafizahullah. Tutup kamar. Kesempatan bertanya sudah kita buka, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan Fajrul Falah. Ustaz, saya mau tanya terkait ibadah iktikaf di 10 malam terakhir. Ya. Iktikaf kan dilakukan di masjid ketika 10 hari terakhir Ramadan. Terkait sama wabah COVID ini, gimana kita cara melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Itu aja Ustaz. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Irwan, pertanyaan yang bagus dan sangat dibutuhkan. Memang selama ini kita tahu i'tikaf itu di masjid. Tapi karena ujian dan COVID-19, i'tikaf itu kan sunnah. Kalau salat wajib 5 waktu fardu, salat wajib saja, atau salat berjamaah yang merupakan wajib di dalam pandangan Islam, kita boleh tinggalkan
salat berjamaah di masjid dan kita ganti dengan salat jamaah di rumah, apalagi i'tikaf. Karena level tingginya ibadah salat jauh lebih besar daripada i'tikaf sendiri. Karena i'tikaf hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan sebenarnya inti daripada i'tikaf, walaupun pandangan ulama fikih mengambil i'tikaf tidak sah hanya di masjid. Tetapi dalam kondisi wabah ini, corona ini, dan saya harap dari Majlis Ulama Indonesia cepat bisa mengeluarkan fatwa, karena saya mengambil makna dan dari pandangan perbedaan di antara ulama fikih mengenai i'tikaf, inti daripada i'tikaf sebenarnya bukan i'tikaf tempat saja. Tetapi inti daripada i'tikaf adalah i'tikaful qalbi. Bagaimana i'tikaf qalbu dan dikosongkan kalbu dari urusan dunia. Saya pernah beberapa tahun lalu di bulan suci Ramadan saya diundang acara i'tikaf akbar di salah satu masjid besar. Dan saya kunjungi ke masjid tersebut untuk isi tabligh akbar di acara i'tikaf akbar malam 27. Ternyata separuh masjid, ada separuh masjid tidur, separuh masjid yang tersisa main HP. Mungkin ada 2 atau 3 orang yang saya pandangi dengan mata sendiri, yang saya memperhatikan 2 atau 3 orang yang membaca Al-Quran atau berzikir atau berdoa. Jadi sebenarnya i'tikaf, kalau kita lihat i'tikaf Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur malam. Kalau kita bicara i'tikaf yang hakiki, i'tikaf yang sesungguhnya, tidak pernah tidur malam. Dan kita memperhatikan kondisi dan budaya di Indonesia secara umum, ya, mungkin ada orang bisa, tapi secara umum kebanyakan tidak mampu menahan diri tidak tidur malam sampai subuh. Apalagi tidak tidur malam artinya sibuk dengan aktivitas ibadah, antara salat 2 rakaat, kemudian baca Quran, nanti lanjut lagi salat 2 rakaat, zikir, nanti lagi salat 2 rakaat, kemudian doa, nanti lanjut lagi salat sampai mendekati azan subuh. Dan ini itu pun menurut saya, di pandangan saya melihat kebiasaan di Indonesia, hal ini sangat sulit. Mungkin ada hamba-hamba yang terpilih yang mampu melaksanakan aktivitas seperti ini. Sekarang solusinya apa? Kita ingin beriktikaf, tapi kita akan menghadapi COVID-19. Dan kita khawatir kalau ke masjid niatnya melaksanakan sunnah, tapi khawatir juga kena corona atau COVID-19. Kita ingat pertama, kata Umar bin Khattab, nafirru min qadarillah biqadarillah. Kita melarikan diri dari takdir Allah wabah ini dengan takdir Allah, berikhtiar. Salah satu takdir Allah ikhtiar kita adalah kita diam di rumah. Berarti kita milih i'tikaf di rumah. Inti daripada i'tikaf jangan hanya difikirkan soal tempat, tapi perlaksanaannya. Isinya apa? Itu yang kita butuhkan. Kalau soal tempat, ada orang i'tikaf di masjid, tapi isinya main HP, atau tidur-tiduran, atau ngobrol, bahkan ada yang ghibah, ada yang namimah, berarti sia-sia i'tikafnya. Ya udah, sekarang dalam kondisi kita terpaksa tidak bisa ke masjid, kita bisa laksanakan i'tikaf di rumah, walaupun hanya waktu sesaat yang kita mampu sesuai kemampuan kita, misal dari jam 1 sampai subuh, atau jam 2 sampai subuh, mana yang kita mampu, dan disitulah kita maksimalkan beribadah. Tapi kalau mau ikuti sesuai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad selama i'tikaf 10 malam, tidak pernah tidur malam hari sampai subuh. Sibuk aktivitas ibadah, di antara tahajud, baca Quran, zikir, doa, istighfar, dan seterusnya. Silahkan manfaatkan suasana i'tikaf di rumah. Intinya bukan tempat, tapi intinya isi i'tikaf ni apa. Sibukkan i'tikafmu dengan berbanyak ibadah. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita sebenarnya, kan saya di awal ceramah tadi, di awal tausiah tadi saya menyampaikan ada berita gembira. Orang-orang yang tidak berkesempatan ketika dia sehat, dia rajin salat di masjid. Tapi karena kondisi wabah ini, dia merasa sedih tinggalkan masjid. Rasul menjaminkan walaupun dia salat di rumah, tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Karena ada alasan. Alasannya apa? Dia bukan tambah alasan dia tidak mau salat di masjid, tapi karena terhalang gara-gara corona. Sekarang i'tikafnya sama hukumnya. Kalau salat wajib berlaku, apalagi yang hukumnya sunnah. Berarti ketika i'tikaf, kami ingin i'tikaf, saya juga sendiri.
Saya mendorong Mbak Irwan dan semua teman-teman ingin i'tikaf di masjid. Tapi bagaimana kondisi seperti ini? Bisa jadi ke depan atau masa yang akan datang lebih parah kondisi corona dan bisa membahayakan kita. Dan di dalam Islam lebih baik mendahulukan, mendepankan, menolak madarat daripada membawa maslahat. Ada maslahat saya i'tikaf, tapi ada madarat bisa kena corona. Berarti di sini ada dua hal. Ada manfaat, ada madarat. Di dalam Islam lebih baik kita mendahului madarat daripada manfaat. Berarti di sini madarahnya bisa kena corona, berarti saya lebih baik tidak usah. Lebih banyak i'tikaf di rumah, tapi intinya berbanyak ibadah di dalam rumah. Dan insya Allah pahalanya sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan disempurnakan pahala i'tikaf kita seperti kita lagi i'tikaf di masjid. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, pada para jamaah sekalian, masih ada waktu 5 menit. Bagi yang ingin bertanya kembali, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz Riki, mau izin mohon tanya Ustadz Riki. Assalamualaikum, silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum Ustadz Jaber. Salam. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Yang ingin kami tanyakan mengenai sholat Id nanti Pak Ustadz. Jadi kalau seandainya nanti kondisinya masih seperti ini, apakah bisa menyelenggarakan sholat Id dengan keluarga sendiri gitu Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang virus. Apakah virus ini bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah gitu Pak Ustadz? Jadi pertama tentang sholat Id, yang kedua tentang virus itu Pak Ustadz. Jazakallah khair. Pertama, sebenarnya saya masih mengharapkan ada arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya sebagaimana sayang sekali masih Majelis Ulama Indonesia dalam kondisi wabah ini masih kalau bahasa saya supaya tidak disalahkan ya, bahasa masih telat untuk merespon kebutuhan umat. Sebenarnya sekarang umat ini sangat membutuhkan petunjuk. Umat ini saat ini membutuhkan arahan dan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia sebagai kumpulan ulama yang terpercaya dan kita hormati, mereka harus segera bisa memberikan solusi yang baik. Bagaimana? Jangan sampai ada orang umat ini kebingungan. Apalagi kalau di tengah umat sudah muncul ada yang bilang, "Dah, kita tetap di masjid, tetap kita i'tikaf." Masih ada orang yang mengajak-ajak. Jadi ini bertambah bingung ini. Dan kita semua berusaha menghormati perbedaan. Kita selalu berusaha menghormati semua para asatid, para kiai, siapapun dan apapun pandangannya, apapun mazhabnya, kita selalu mengagungkan atau menghormati selama dia punya kebutuhan atau keinginan untuk memimpin umat kepada jalan yang benar dan jalan yang baik. Dan saya melihat sampai di Arab Saudi, Majelis Ulama di Arab Saudi sudah mengeluarkan fatwa. Apalagi khusus yang merasa dirinya sudah sakit, diharamkan untuk ke masjid. Coba bayangkan, hukumnya haram. Bukan hanya menghindari, tapi hukumnya haram ke masjid. Kalau dia tahu dirinya sakit, bisa membawa penyakit kepada orang lain. Dan masalah corona ini, kita tidak bisa tahu diri sakit atau tidak. Saya sudah berkomunikasi sama beberapa dokter, dia bilang, menyampaikan kepada saya, yang paling bahaya kepada kita adalah orang pemuda yang fisiknya kuat, sehat, tapi sebenarnya hakikatnya dia sudah positif corona. Kemudian dia kembali beraktivitas normal, ke masjid, bertemu orang tua, atau dia pulang ke rumahnya bertemu dengan orang tuanya, mungkin faktor usia, orang tuanya fisiknya lemah, atau dia sakit apapun. Kata para dokter, ini sangat mudah menular kepada orang tuanya dan menjatuhkan orang tua sakit. Bisa orang tuanya yang tua ini yang sakit, lebih duluan jatuh sakit dibanding anaknya yang duluan positif corona. Dan di situ bahayanya. Dan Islam, وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ. Di dalam kaidah Islamiyah adalah menolak madarat itu lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Memang salat Id maslahat, salat Jumat maslahat, salat tarawih maslahat, i'tikaf itu maslahat untuk mewujudkan kebersatuan umat. Tapi kalau maslahat ini bisa mengundang bala, bisa mengundang madarat, kata
pandangan Islam lebih baik. Gara-gara madarat ini yang ada. Kecuali maslahat menjaminkan tidak ada madarat. Kalau ada mewujudkan maslahat, misal, kita sangat membutuhkan salat berjamaah, sangat membutuhkan i'tikaf, Jumatan, salat Id, apalagi. Salat Id kan cuma 1 kali setahun. Kita sangat membutuhkan mengadakan salat Id. Tapi coba, apa risikonya salat Id? Apakah bisa menghindari dari madarat? Kalau bisa menjaminkan tidak ada madarat, dianjurkan untuk melaksanakan salat Id. Tapi kalau mendatangkan madarat, di dalam kaidah Islam, madarat lebih didepankan daripada mendatangkan maslahat. Dan saya harap mudah-mudahan dalam doa kita, munajat kita bersama, mudah-mudahan insyaAllah tidak sampai habis Ramadan, sudah betul-betul cerita corona ini sudah terangkat dan kepergian corona ini, supaya bisa kita beraktivitas dan salat berjamaah, paling tidak salat Id, Idul Fitri. Tapi seandainya dalam kondisi seperti ini, saya pernah membaca beberapa pandangan ulama fikih, membolehkan kita salat di rumah. Kita melaksanakan salat Id di rumah masing-masing. Ada pandangan fikih, tapi bukan dalil ayat, bukan dalil hadis, tapi ijtihad. Para ulama fikih membolehkan, karena menurut pandangan fikih ulama tidak mengharuskan jumlah tertentu. Kalau misal Jumat masih ada berbeda pendapat. Ada yang berkata harus 40 jumlah jamaahnya baru sah salat Jumat. Ada yang berkata 20, ada yang berkata 12. Dan ini semua berbeda-beda pendapat antara ulama. Kalau kita lihat suasana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka tetap melaksanakan tarawih. Cuma yang hadir berapa orang? 7 orang. Dan 7 orang pun, coba bayangkan, Masjidil Haram yang menampung jutaan umat, tapi 7 orang yang diizinkan masuk. Dan 7 orang habis saya cek dan periksa, ternyata mereka adalah petugas-petugas yang diamanahkan untuk menjaga Masjidil Haram di sana. Memang kondisi ini sangat menyedihkan, sangat melukai hati kita. Jumatan hanya beberapa orang yang bisa hadir dan bisa datang. Kenapa Masjidil Haram tidak menghentikan salat tarawih? Daripada hanya jumlah sedikit, mendingan tidak usah salat tarawih sama sekali. Tetap mereka syiarkan supaya syiar Islam, apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang kegiatannya live ke seluruh dunia, supaya syiar ini terlihat di mata dunia, tetap tidak terputus, walaupun dalam keadaan yang kita hadapi COVID-19. Seperti azan, walaupun kita tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, tetap dianjurkan kumandangkan azan. Seperti di masjid sekarang di kota Madinah dan di Makkah, saya kan keluarga saya semua di kota Madinah dan di Makkah, mereka semua menyampaikan semua masjid tertutup, tidak ada satu pun boleh buka. Salat Jumat maupun salat berjamaah, apalagi salat tarawih, tidak ada masjid yang buka. Hanya 1 orang yang diizinkan masuk masjid, azan, habis azan kunci masjid lagi, keluar dari masjid. Ada beberapa masjid besar yang diizinkan oleh pemerintah di Arab di sana, di Timur Tengah, mengizinkan, dan saya melihat teman-teman kirimkan video, lagi salat tarawih imam sendiri, tidak ada makmum di masjid. Masih begitu besar, tapi imam hanya menghidupkan syiar tarawih, supaya tidak dimatikan semua syiar-syiar Islam. Kemudian soal virus, apa sudah bisa masuk kota Madinah dan Makkah? Virus ini alhamdulillah bukan Dajjal. Kalau Dajjal berarti tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Tapi kalau virus ini yang sesuai berita yang kami terima, banyak yang kena. Di kota Madinah sendiri, di kota Makkah sendiri, dan beberapa kota besar. Makanya di Arab Saudi sekarang lebih khusus, sudah mulai ada lockdown, tidak ada kegiatan. Apalagi di antara kota, sudah tidak boleh ada. Penerbangan sudah stop, transportasi sudah stop, kegiatan bahkan semua sekolah diliburkan, bahkan pemerintahan pun diliburkan. Sangat ketat. Bahkan mulai diizinkan aktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 4 subuh, kalau ada perlu, ada ke rumah sakit atau ada urusan penting. Kalau sudah jam 4 sore sampai jam 6 subuh besoknya, tidak boleh keluar apapun alasannya. Walaupun sakit parah, dokter yang akan datang ke rumah. Kalau butuh belanja makanan, ada yang mengantarkan, petugas polisi mengantarkan belanja kebutuhan sampai ke rumah masing-masing. Kalau ada yang keluar, alasannya karena anaknya lapar, mau beli susu, atau mau beli roti, atau mau beli apa, malam hari akan kena denda 40 juta rupiah.
Begitu ketat mereka, walaupun mereka begitu ketat sebagai ikhtiar dan usaha mereka, tetapi tetap masih nampaknya di Arab Saudi, khususnya kota Madinah dan Makkah, peningkatan corona ini, positif corona itu cukup banyak di Arab Saudi. Bahkan di area masih besar. Makanya Arab Saudi, saya selalu memperhatikan, mereka ingin membuka tawaf, membuka sa'i untuk jamaah umrah, tapi waktu pernah ketika membuka, cukup ramai orang yang datang, habis itu ditutup kembali karena mereka melihat membawa madarat lebih banyak daripada membawa manfaat. Makanya mereka tutup kembali. Dan kalau seandainya diizinkan untuk tawaf, betul-betul jaga jarak dan hanya pilihan orang. Sebelumnya diperiksa betul, baru diizinkan masuk untuk area tawaf dan tidak boleh bersamaan, harus jaga jarak dan hitungan jumlahnya hanya mungkin 15 orang atau 20 orang. Bayangkan area tawaf yang bisa mencukupi ratusan ribu orang, diizinkan hanya 20 orang atau 15 orang. Makanya kondisi dan ujian ini sangat menyedihkan kita. Tapi insya Allah di balik ujian ini ada hikmah yang barangkali kita belum tahu, tapi kita harap dengan keyakinan kita sama Allah, mudah-mudahan Allah segera menolong kita, khususnya umat Islam, agar kita bisa beraktivitas ibadah kembali dan normal sebagaimana semula. Amin. Syukran saya. Barakallahu. Baik, jazakallahu khair untuk jawabannya pada Syekh Ali Jaber, hafizallah, dan juga pada para jamaah sekalian. Mungkin akan kita akhiri kajian kita karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat ya, insyaallah. Dan kami dari PIK ingin mengingatkan kembali bahwasanya insyaallah live. tidak ada Ada jemaah yang berkenan undang kita live buka puasa. Kurmanya di WA, Tat. Barakallahu fikum. Semoga insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dalam kesempatan ini, di akhir acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fauzi, pengurus Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, dan terima kasih kepada semua pengurus Majlis Taklim di Wisma AKPT. Semoga insyaallah dibalas oleh Allah kebaikannya, dan semua semoga insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya corona, dan selalu kita terjaga serta keluarga kita, anak kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, menjadi ahlul Quran dunia akhirat, dan sama-sama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair pada Syekh Jaber. Terima kasih Syekh, dan Syekh boleh undur diri. Dan untuk para jamaah sekalian, kepada para jamaah sekalian, kami dari KPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, para jamaah KPT, insyaallah untuk tanggal 29 dan juga tanggal 30 April insyaallah kita juga akan ada kajian. Di tanggal 29 ada kajian parenting, ya, peran pengasuhan ortu, peran pengasuhan orang tua di kondisi WFH, ya, insya Allah akan diisi oleh Ayah Irwan Rinaldi selaku konsultan parenting yang cukup terkenal di beberapa kajian-kajian parenting Islami. Dan tanggal 30 April insya Allah ada Dr. Musda Abdul Karim dengan tema Kiat Menjadi Tetangga Nabi di Surganya Allah. Baik, dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Syekh Riki. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz Rifki. Ya, pamit. Priok gimana Ki? Priok. Aman, Priok. Yuk rame ya. Rame Priok ini, aduh nih, bisa kena PSBB semua nih Priok ini. Pak RT lah, ngadain PSBB Pak RT. Di lingkungan RT. Nyimak juga nih dari Anjar. Manur,
Sehat selalu. Alhamdulillah. Orang jauh ini. Cikampek aman Pak, no Cikampek. Ini aku di Anyar, saya kerja di NSI di Anyar. proyek. Oh, Masya Allah. Wah, Masya Allah di HNSI sekarang. Ini kayaknya banyak soalnya kajian online ini yang hadir dibanding kajian offline ini. Ini suatu hikmahnya, Ustaz Riki, hikmahnya itu. Ini kayak kedepannya online aja nih. Kalau online banyak yang hadir ya, kalau online ya. Iya ini. Kalau online orang sepi dong. Cara mutusnya gimana sih kalau dari kita sih? Rupanya di double online offline-nya bareng. Biar kita keluar dari grup. Oke, kalau ada di alternatif itu ada nanti kalau masalah itu ada lain ada offline. Nih. Terima kasih Ustadz Riki. Ya, sama-sama Mas. Silakan bersiap-siap untuk berbuka puasa. Baik teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah kajiannya kita record, kita rekam, dan nanti mungkin akan kita sampaikan ke jamaah setelah semua partisipan living group ya.